Ini bicara soalan setiap khotib minta setiap uang. khotib itu harus dibayar. Iya, Babe Padahal juga sebenarnya khotib itu harus ikhlas, tetapi jamaah harus memahami sebenarnya Menghargailah. menghargai. Jadi jangan maksa nyuruh ikhlas. jangan paksa nyuruh ikhlas. Yang khotib paksa untuk dibayar. Nah itu Kebalik. betul. Jadi setiap dalil itu punya tempat masing-masing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Yuk Ngaji Member Talk. Sekarang sudah ada Ustaz Cahyo, Ustaz Hussein, dan King si Prun. Prun, lu ketutupan gak sih Prun? Tapi gak apa-apa lah ya, multiple cam. Ya lu tuh ketutupan kayaknya di belakang gua banget. Iya. Agak ke tengah kepalanya. Gimana? Iya. Oh ya, oke kalau gitu. Oke teman-teman sekalian, hari ini konten Yuk Ngaji agak beda. Biasanya kita mengobrolin apa ya, sebuah kasus tertentu, terus isu tertentu dijadiin kayak podcast. Nah hari ini kita akan nge-react video yang kita juga nggak tahu, karena videonya ini sudah disiapkan oleh kru Yuk Ngaji. Nah kita nanti lihat ya. Lain kali bener deh ideku react memes deh lain kali, biar ada apa memes yang lucu-lucu kita lihat ya, kebodohan-kebodohan di TikTok biasanya seru tahu gitu ya. Nah oke, kalau Ini pasti memes ini ntar lagi nih. aku sih berharap gitu ya, aku berharap lucu-lucu ya, tapi nggak tahu nanti apa yang disajikan oleh kru-kru ini ya. Tolong. Kayak itu ya, happy anniversary ke 2 hari itu. Iya. Bocil 2 orang. Bocil iya. Anniversary 2 hari. Kamu jangan kemana-mana ya, Bun. Iya. Yang gitu-gitu. Iya. Aku curiga itu secahaya tuh ya. Itu kayaknya Persis ya. Persis ya suaranya. Mas Cahyo lebih mirip juga sama yang cekep bum cekep pam. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita saksikan video berikut ini. Buset, serius banget ini. Salat Jumat Sholat nggak ada Baik, khotib kita sama saksikan nih. imamnya. Toa, kagak ada imam Ya. sama khotibnya, jadinya pada pulang lagi. Lalu ganti Sekitar pakaian ngapa lu? tempo kekurangan ustadz. Emang apa? Lah sholat Johor dulu. Tanda-tanda ada sama sholat Jumat di Masjid At-Taha, kagak ada imam Emang sama apa? khotibnya, jadi pada pulang lagi. Kagak ada khotib sama khutbahnya ya? Ya Allah sedih banget poh, bener-bener. Ya Allah. Ya Allah sedih Gimana mereka nih banget. jamaah mau sholat gitu. Iya, ada masjid. Jumatan nunggu khotib, nggak ada yang bisa. Sholat Johor jadinya? Kacau. Babe bisa aja be. Kacau ya? Masjid ini udah nggak ada ini ya? Masalahnya sebetulnya bukan karena nggak ada khotibnya ya, Iya, nggak ada. karena duitnya. Wah, astagfirullahaladzim, akhir Babe. zaman, ya Allah akhir zaman. Ngucap be, ngucap. Iya bener. Kalau pengaturan duitnya benar, pasti khotib masa yang nggak datang semua. Iya. Jadwal khotib kan harus ada. Harus ada. Jadi sholat Johor jadinya tadi? Iya dohor. Ya Allah sholat Johor. Pantesan lu pulang lagi yang. Ya Allah. Sedih banget akhir zaman ya. Sedih banget air zaman. Balik lagi kata pada balik lagi ngapa? Gak ada imam sama khotibnya jauh-jauh saya dari sono. Tanggal berapa ini ya? Ya Allah segitu banyak ya orang pada Ini dicelduk kabur. kayaknya kayak ngomongnya ya. Ya Allah Bujuk kagak buset ada dah. mengimani. Itu nama masjidnya masjid apaan Mak? Bujuk buset dah. Anjay. Masjid atau kagak udah kagak ada ustad ininya lagi ya? Betawi. Udah gak ada ustad Gimana sama kita Habibnya? Udah kehabisan ustad. Ya Allah mudah-mudahan ponakan gue cepat pulang pesantren dah biar jadi ini imam sini. Biar ikhlas. Jumat pada pulang lagi. Iya, ya Allah sedih banget. Gak ada ceritanya kan ya, masjid gak ada imamnya. Lah iya malu banget jadi sholat Johor dong ya. Ya Gua lucu sama yang Allah, megang sedih HP nih. banget. Semua emak-emak Tapi direkamin. pulang lagi. Aduh. Ya gimana tuh pendapat temen-temen tuh? Ada masjid itu nggak sholat Jumat karena nggak ada yang ngurusin khotib sama. Lah ini perlu dicari tahu ya kejadiannya, jangan-jangan pas hari raya Idul Fitri gitu kan. Jangan-jangan hari Sabtu men. Lagi mudik. Cepet tahu hari Sabtu, salah hari. Gitu. Tapi mungkin ini banyak di kejadian di kota-kota besar yang sudah masjidnya tuh ada masjid tapi nggak ada yang ngurusin gitu loh. Nah itu Ya, gimana menurut di kampung. teman-teman? Kalau di kampung sih kayaknya masih tersentralisasi, bapak-bapak kampung tuh pada ngurusin masjid. Aku ngelihatnya ya masih pada ada ngurus DKM-nya, ada yang ditugaskan sebagai khotibnya. Tapi memang kayak kemarin aku pindah di Jabodetabek tuh kayak ada, nggak tahu itu masjid apa musola ya. Jadi kayak ya ini tempat ibadah gitu, tapi nggak ada kepengurusan yang
tetap gitu. Bahkan jadwal-jadwalnya itu kan nggak clear gitu. Jadi kejadiannya kayak gini nih mungkin. Aku lihat kan tadi ada 2 hal. Apa? Pertama memang nggak ada khotib tuh. Ah. Terus yang kedua yang disampaikan di video itu tadi tidak ada kas ya atau tidak ada menurut uang si yang Babe. bisa untuk ngebayar khotib gitu. Jadi menurut si Babe. Jadi ada 2 hal menurut saya yang miris. Pertama memang dari sisi ya kan kalau kita bicara sebuah komunal gitu, apalagi sudah ada masjid jami di situ yang ada jumatannya, proses penjadwalan, apalagi orang-orang yang memang harusnya jadi khotib tuh memang wajib kan ada gitu. Paling tidak kalau memang tidak ada sama sekali ya disiapkan dari orang-orang yang ada. Kalaupun patungan mentok, maksudnya gitu ya? Ya mentok pada titik itu ya memang yang sekarang ini banyak juga sih. Jadi kan khotib itu kan memang kayak ngambil dari tempat lain ya kebanyakannya. Apanya tuh? Bukan orang situ. yang ditugaskan jadi khotib itu ngambil dari daerah lain, masjid lain gitu-gitu ya. Itu berarti soal manajemen DKM masjidnya. Untuk itu regenerasi. Yang memang tidak berjalan. Jadi ada 2 hal menurut saya memang dari regenerasi komunalnya, jadi tempat itu atau desa itu atau kampung itu. Yang kedua ya dari sisi manajerial masjidnya sih. Dan itu miris banget memang. Sesuatu yang sederhana banget gitu, maksudnya khutbah Jumat. Itu kan sesuatu yang secara rukun itu kan nggak rumit ya. Iya. Bahkan ada beberapa, nggak tahu ya, aku semenjak pindah ke daerah yang sholat Jumatnya itu agak berbeda dari mayoritas. Dia tuh kayak rukunnya aja, Tat. Jadi kayak salam, terus sholawat, terus syahadat, terus baca ayat sedikit, ngingetin terus takwa, ayat itu. Habis itu berdoa, duduk, terus khutbah kedua, sama kayak gitu. Habis itu sholat. Jadi nggak ada pesan bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita khotib itu kan kadang ada temanya jamaah kaum muslimin yang berbahagia gitu ya. Walaupun yang kalau muslim Thailand kemarin sholat Jumatnya tidak berbahagia gitu ya tadi ya. Jadi mereka tuh ada pesan yang disampaikan, biasa khotib tuh makanya agak lama, kadang-kadang sampai setengah jam lebih. Nah aku juga pas pindah ke daerah sini tuh sholat Jumat di tempat yang tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi kayak syarat sahnya aja gitu loh. Iya. Itu kan sebenarnya aku mikirnya simple banget, aku aja bisa kalau begini gitu ya. Iya. Ya gitu maksudnya Ustaz. Iya. Tidak itu diregenerasi. refleksi juga buat kita kan, kayak muhasabah gitu. Bener. Maksudnya kok bisa gitu proses hal yang sederhana ini nggak berjalan. Berarti kan kalau kita lihat ada proses pendidikan, ada proses dakwah mindset gitu. Mindset. Dari sisi komunal ya. Kalau misalnya kita mau ngambil satu potret di negara lain kayak kemarin kan aku ke Turki gitu ya. Setiap masjid itu ada imam, imamnya, khotib dan muazin Tetap itu ya? PNS. Oh, pegawai tetap gitu. Iya, mereka pegawai tetap, ada rumahnya yang disiapkan, ada sekolahnya, ada namanya sekolah itu imam hatib. Jadi itu untuk menyiapkan memang masjid-masjid itu fix ada imam dan hatibnya. Kemudian dia digaji di situ dengan kriteria dan spesifikasi tertentu sehingga dia layak menjadi imam dan hatib. Dan ini menarik dan itu kan diorganize oleh negara gitu. Oh, itu bedanya yang sudah tersistematis di organisasi negara, terorganize maksudnya oleh negara. Tapi banyak juga kan masjid yang mereka tuh punya marbot. Yang marbotnya tuh kadang ada rumahnya disediakan di samping masjid gitu ya. Kalau nggak ada imam, marbotnya yang standby, yang azan. Termasuk sholat Jumat, kalaupun nggak ada siapapun, marbotnya kan yang standby gitu kan. Nah itu kok berarti nggak ada sama sekali? Iya, itu disayangkan sekali. Mungkin Mas saya ada pengalaman tuh yang atau ini kan dulu marbot. Jadi aku menyoroti tadi tanggapan yang megang kamera sama bapak-bapaknya ya. Iya, Mereka dua-duanya nggak merasa bertanggung jawab atas ketiadaan khotib dan imam. Harusnya ada terpanggil ya. Oke, kalau nggak ada gue yang naik. Ya udah gitu. nanti adik gua aja lah pulangnya ya. Biar cepet jadi imam yang ikhlas ya. Itu gitu kan ya. fardu kifayah, ketika itu tidak terjalankan semua yang balik di situ berdosa gitu kan. Minimal googling cara menjadi imam dan khotib Jumat itu kan ada banyak. Kan baca juga nggak apa-apa, banyak orang baca gitu ya. Bener. Aku 6 tahun jadi marbot itu aku Umur 6 tahun? enggak 6 tahun lamanya. Oh 6 tahun lamanya. Aku Kalau tuh lulus baru bisa SD? dibilang termasuk kalau khotib itu yang bagus, expert lah. Iya. Kapan itu bisanya? Karena kejadian-kejadian khotib yang gak datang akhirnya. Oh, naik. menggantikan. Akhirnya lama-lama paling banyak jadwalnya itu jadwalku. Iya. Terasa jam terbangnya tiba-tiba paling Iya. banyak. Lah itu harus ada yang kadangkala di
kampung-kampung seperti itu yang tua tidak merasa bertanggung jawab, yang muda tidak diberikan kesempatan. Iya Dan sih. posisi khotib tuh biasanya kayak sakral banget gitu ya. Iya. Iya, jadi kayak nggak mungkin lah gua udah nyuruh orang lain aja lah gitu ya. Bahkan jangankan khotib, azan sama imam aja di tempat-tempat tertentu gak dikasih sama orang tua. Ada status quo ya. Udah kayak rezim aja ya. Iya. Tapi sebagai orang tua mereka gak mau tahu dalam permasalahan perkhotiban. Lah ini kan ngebikin terputus gitu loh hal-hal yang seperti ini. Harusnya memang diberikan kesempatan terhadap marbot. Kita itu punya kultur marbot itu kayak pembantu loh. Padahal Iya. marbot itu adalah pelayan masjid gitu loh. Pelayan masjid yang harusnya orang jamaah di situ itu respect sama dia, karena marbot itulah yang nanti akan bertanggung jawab terakhir ketika tidak ada khotib, tidak ada penceramah, dia badal segala urusan situasi dan kondisi, dia harus bisa. Bener, bahkan kalau kita baca sejarah ya, di literasi sejarah peradaban Islam itu muazin itu dia pasti ahli astronomi. Iya. Zaman Karena dulu. harus tahu kapan waktu masuk Azan. sholat gitu ya. Iya, karena dulu belum ada jam kayak sekarang jam. nih, Iya, belum iya, ada iya. waktu sholat. Tidak ada jam digital Jadi dia yang bunyi. dia punya spesifikasi, dia paham tentang astronomi. Itu pada masa itu ya. Jadi ada spesifikasi tertentu. Ada hal tadi yang keceletuk sama yang kamera. Pokoknya anakku pulang dari Pesantren. yang ikhlas. Jadi seolah-olah ini bicara soalan Setiap khotib minta setiap khotib uang. itu harus dibayar. Iya, Padahal babe juga ya. sebenarnya khotib itu harus ikhlas, tetapi jamaah harus memahami sebenarnya Menghargai lah. menghargai. Jadi jangan maksa nyuruh ikhlas. Jangan paksa nyuruh ikhlas. Ya khotib paksa untuk dibayar. Nah itu Kebalik. betul. Jadi setiap dalil itu punya tempat masing-masing. Ya, jadi ketika kita ngisi pun juga kita nggak pernah Iya. minta Red atau card bahkan gitu. mungkin bertarif nggak Iya, pernah kan nggak gitu pernah. kan. Tapi tiba-tiba kemudian jamaah itu memahami, oh ustadz itu Iya. begini. Iya. Maka untuk memperlancar dakwahnya, maka bismillah ini ada hadiah Benar. dari jamaah itu. Hal yang kemudian jangan disalahpahami. Oh kalau begitu tuh Nggak ada- menjual beli agama. Nggak Enggak. ikhlas gitu ya. Ya jual beli agama itu adalah ketika yang haram dipesankan jadi halal, yang halal dipesan jadi haram, itu jual beli agama kemudian dibayar. Nah, itu Iya, salah. benar. Tapi bicara soalan keikhlasan itu insya Allah semuanya ikhlas. Maksudnya apa? Jamaah juga ikhlas memberikan fasilitas kepada katakanlah yang bertugas tadi si imam atau khotib itu juga memang tugas dia ya ikhlas juga. Iya. Artinya setiap dalil itu harus ditempatkan di tempatnya masing-masing gitu loh. Tapi ini memang PR besar di setiap daerah dan di setiap masjid sih. Aku sering banget nggak tahu ya mendengar desas-desus terjadi konflik-konflik antar pengurus masjid, apalagi ya. konflik kemurusan duit, urusan itu sering agenda. banget Iya. tuh. Itu kayak di setiap masjid tuh ada aja. Pasti ada. Setiap pergantian kepala DKM-nya tuh kayak terjadi drama-drama kayak aku yang di luar semua kerepotan itu. Aku kan nggak ngikut-ngikut ya. Aku kan yang penting bisa sholat di masjid ini ada khotibnya. Kalau nggak ada gue pulang. Gitu ya. Aku tuh kayak ngelihat kok ribet banget sih. Kok segitu banget sih. Nah ini nggak tahu ya, mungkin nanti regenerasi teman-teman yang muda teman-teman penonton Yuk Ngaji yang nanti mungkin akan diamanahi kepengurusan masjid, kira-kira ada pesan nggak sih supaya drama-drama yang menurutku nggak perlu didramatisir ini Iya. udah habis putus generasinya gitu? Iya, menurutku sih penting ya, masjid itu harus terbuka. Iya dong, Dengan kalau terkunci nggak bisa masuk. Iya, terbuka 24 jam juga. Maling dong, banyak maling tuh. Susah sekarang. Maksudnya sekarang kan ada juga tuh masjid-masjid yang quote in quote dikuasai golongan tertentu. Nah. Itu juga Drama-drama tidak penting. membuat drama makin seru itu. Drama makin seru. Yang ngisi harus dari golongan tertentu. Kalau tadi kan sama sekali nggak ada yang ngisi nih ya. Ya, Ya. Case-nya itu adalah yang ngisi, yang mau ngisi banyak. Iya. Tapi nggak boleh. Tapi nggak dilarang. boleh. Oh, aduh. Ya. gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang mau studi banding ya itu bisa ke Jogja kali ya. Iya. Ada satu masjid yang kayak jadi acuan. Jadi Ya? acuan misalnya kayak bagaimana kalau tadi kan Sifrun bilang marbot itu seolah-olah menjadi kasta yang sangat Rendah. Sementara di masjid Perindapan itu lah kita ya. perindapan lah gitu ya. Sementara di masjid di Jogja itu katakanlah ya kita mention aja real masjid ya. Itu justru menjadi sesuatu yang sangat dalam tanda petik ya. Iya. Satu sisi kemampuan. Jadi kalau nggak ada ustadz yang datang dia bisa ngisi, jadi imam, jadi benar-benar ngurus masjid. Bahkan punten, mereka digaji memang untuk merawat rumahnya Allah. Nih. Sehingga ketika jamaah datang,
itu nyaman semuanya, mereka tidak ada perasaan yang gimana-gimana. Kenapa? Bener-bener, wah ini loh masjid. Kenapa? Karena ada yang ngurus gitu loh. Bener-bener aku tuh waktu pertama teman-teman Real Masjid bikin program Real Marbot kayak apa sih program ini ya? Tapi pas aku main ke sana langsung terus ngelihat ketemu sama orang-orang yang ikut program itu, ternyata aku ngerasa oh ya ini perlu banget nih. Ini kayak satu bagian dalam urusan dakwah Islam yang dikesampingkan. Dan kita lihat memang kayak Marbot itu ya kayak si Firun bilang tadi kayak orang yang bersih-bersih orang-orang jadi tukang bersih-bersih masjid aja. Makanya sekalian itu kebon dibersihin jadi sekalian nih mobilku di banyak. Iya, jadi gitu, kayak bro. Tukang suruh-suruh, tukang apa pokoknya bersih-bersih itu doang. Nah, di situ kan aku lihat kalau yang di Jogja itu di Real Masjid itu orang-orangnya tuh kayak terlatih anak-anak muda yang sudah skill agamanya ada, skill digitalnya segala macam supaya masjid ini bisa promo, event dan segala macam diajarin. Nah itu tuh kayak nggak ada pengelolaan, nggak ada pendidikan di sana. Nah itu buat teman-teman mungkin kalau masjidnya pengen punya sistem ataupun punya orang-orang yang bisa mengurus masjid itu dengan baik, bisa nyontoh dengan dari Jogja itu. Bahkan mereka katanya mau bikin sekolah CEO Marbot. CEO Marbot. Wah, Marbot Academy kalau Marbot Academy. Jadi mereka tuh menempatkan gini kira-kira. Sudut pandangnya gini. Perusahaan yang cari profit uang saja itu manajemennya luar biasa. Bener. Lah ini tuh profitnya pahala. Kenapa biasa gitu loh. Bahkan mungkin sepele. Harusnya tuh luar biasa gitu. Sampai ada satu orang yang dikirim ke Jakarta untuk sekolah CEO. Nanti kembali itu ilmu manajemennya itu nanti kemudian diterapkan di masjid. Gitu. Bahkan tadi soalan kas itu loh, bahkan mereka tuh kas itu 0 terus. Tapi sebulan kalau nggak salah itu bisa 400 sampai 600 juta. Muternya kenceng. Berarti apa? Kegiatannya hidup semuanya itu. Aku pernah ada experience ya jadi diminta untuk ngisi acara ya Mas Cahyo mungkin juga teman-teman. Itu tiket udah dipesenin. Begitu kita sampai stasiun atau sampai bandara itu udah ada yang ngejemput. Pas ngejemput pun ada SOP-nya gitu ya. Dibukain pintunya. Kita ditempatkan kalau dijemputnya pakai Alphard itu di baris kedua ya. Kalau dijemputnya pakai yang mobil yang AC-nya mati itu pernah juga depan supir. Iya. Kemudian waktu itu kan request, ini untuk kegiatan ini requestnya apa? Itu padahal untuk sekelas masjid, menurutku agak rumit ya. Kayak misalnya aku minta keyboard, kemudian minta stand, kemudian minta LCD, kemudian minta input di masjid apa di gereja, HDMI dan seterusnya. Iya. Dan begitu sampai sana itu udah ready semua. Nah itu salah satu experience-nya begitu. Ya terus bahkan kalau kita mau jajan, sebenarnya kita pengen ya, pokoknya kemana-mana itu udahlah sendiriannya coba bebas. Mereka pun juga bisa melayani kita mau kemana, ayo tat gitu loh. Pokoknya Ustadz itu dalam bahasa saya itu, pokoknya tamu itu ya kayak bangke gitu loh. Jadi dia apa-apain oleh yang punya rumah itu ngikut aja pokoknya gitu. Itu otokritik luar biasa loh itu. Otokritik buat anak pengajian yang terlibat dalam kontribusi dakwah gitu ya. Aku kan dulu sebelum ngaji itu 4 tahun di IO Kita tadi nonton konser aku pernah ngurusin begitu ya. Ketika aku di IO itu, kami itu kan ada tim-tim LO untuk menjemput artis. Jadi kayak satu tim khusus artis. Artis tuh udah kayak raja ya kan? Raja banget. Minta apa sebelum dia datang tuh listnya apa aja, hotelnya request dia seperti apa. Jadi ketika sampai itu udah bener-bener the best banget. Pas aku sudah hijrah terjun ke dunia dakwah, aku tuh sadar buset. Misal aku aja dulu kan suka diundang ngisi ke kemana-mana gitu ya. Aku tuh nggak pernah berharap dapat yang mana. Tapi jangan dimanfaatin juga dong. Satu kali undangan tiba-tiba aku, Mas kita taruh dulu sini ya. Kita ada acara lain, ditinggal aku kan. Sampai sore terus nggak tahu kemana. Tahu begini mah aku nggak perlu kalian. Maksudnya aku bisa berusaha sendiri aja. Dan itu nggak sekali 2 kali. Aku ngelihat kayak ustadz itu tuh kayak dimanfaatkan demi kepentingan mereka punya komunitas, punya apa untuk dakwah. Kayak nggak hargai banget. Orang-orang IO aja segitunya dalam urusan maksiat padahal konsernya di diskotik atau segala macem. Lah ini kita pengajian kadang orang-orang yang punya ilmu tuh nggak dimuliakan. Tapi aku jujur seneng banget ketika kayak teman-teman Terang Jakarta tuh pada hijrah. Mereka tuh kan orang-orang yang dulunya IO ngurusin artis. Jadi pas mereka bikin event ataupun sudah deket sama ustadz-ustadz, mereka tuh ngasih benchmark banget. Kalau bikin event tuh gini dong. Gitu loh. Jadi acara
event-event dakwah di Jakarta sekarang itu tuh udah nggak kalah sama konser. Contoh Hijrah Fest aja deh, gitu kan kemarin rame gitu kan. Tapi standarnya sudah standar IO, ustadz dimuliakan, LO-nya masing-masing gitu kan. Nah itu PR banget buat kita untuk kritik. Kalau di daerahku, kayaknya kita masih perlu banyak membangun bersama lah sistem gini, termasuk di masjid tadi. Gitu. Itu ustadznya aja digituin, apalagi marbotnya ya. Ada pengalaman dia kan bawa koper, dijemput pakai motor. Itu udah sebagai posisi sebagai pengisi. Itu aja pengisi utama ya. Pengisi utama. Ya cerita tentang posisiku sebagai marbot masih banyak kisah-kisah yang lebih ngenes. Banyak bro. Dulu tuh kita tuh waktu sebelum pandemi itu kan tanya si Frun, kita tuh tinggal di Bintaro bareng, tapi kayak mencar-mencar. Tiba-tiba jam 3 malam Fuad, gue ke bandara dulu ya, mau kemana? Ke Palembang. Abis itu si Frun, gue mana? Mau ke Jember. Aku mau ke Lombok, keliling-keliling terus kita. Dulu nah itu tuh hampir setiap pulang ceritanya gak enak. Ceritanya, wah gue ditinggal di stasiun lah. Gitu ya. Jadi makanya tadi, jadi simpulannya ya tempatkan lah tempat. Jadi aku tuh sering sedih tuh ya kayak tadi loh. Memaksa ustadz untuk ikhlas, sementara dia sendiri tidak memaksa dalil memuliakan ilmu tuh ditempatkan sama dia gitu loh. Itu loh maksudnya itu. Wah jadi curhat ini seru ya. Kalau sudah curhat-curhatan begini seru aku. Kita pernah kan waktu itu di kota yang sangat dingin. Bentar, nanti tolong request aku cerita, katanya antum pernah diajak makan di tempat kondangan itu ya. Ceritain. Gimana? Nah, ini tempat dingin itu gimana? Dingin gitu. Ya. Kemudian kita ditempatkan di sebuah hotel dan hotelnya itu ternyata hotel yang di manage oleh sebuah sekolahan gitu. Terus di hotel itu beneran ternyata hotel, bukan nggak kayak hotel gitu. Beneran hotel. Kayak UKS. Wisma Melati. Melati 1 lah, Melati kan ada banyak ya. Gitu. Nah, itu tempat mandinya itu ternyata sederhana sekali gitu. Airnya dingin dan seterusnya gitu. Akhirnya kita berinisiatif ya waktu itu ya. Ini kan bukan soal hidup sederhana, hidup ikhlas gitu ya. Tapi kita itu besok pengen tampil secara optimal Benar. gitu. Dan kita perlu mandi kan. Di situasi yang dingin kayak gitu kalau kita maksain mandi malah meriang besoknya. Iya. Akhirnya kita berinisiatif. Pindah yuk. Akhirnya saya pindah gitu. Cari hotel. Terus Nah itu panitianya sendiri. bertanya kok pindah Ustaz? Apa gitu enggak? Iya, waktu itu kita mau mandi tapi airnya terlalu dingin gitu. Akhirnya kita pindah. Itu saya pernah ngisi selama 3 tahun berturut-turut ngisi dengan Ustadz Hidayat di salah satu kampus lah. Ya separah-parahnya mahasiswa itu ya nggak gitu-gitu amat. Jadi kita itu selama 3 tahun itu di kamar yang sama, 3 tahun loh, kamar yang sama, penginapan yang sama, dan Bismillah, moga-moga saya nggak salah ya. Itu embernya tuh sama, jadi nggak ada ini. Jadi mandi tuh pakai ember, keran, gayung gitu. Aku 1 tahun di satu tempat, tinggalnya di Wisma di rumah sakit umum. Yang di rumah sakit ini daerahnya daerah sepi. Yang kalau aku nginep situ cuma aku pengunjungnya. Nanti jam 10 malam satpam sama tellernya pulang. Pulang dikunci dari luar. Aku tinggal di rumah sakit. Itu ngeri banget sih. Aku kalau nginep itu nggak pernah bisa tidur. Maksudnya aku nggak nyaman. Jadi aku nganuin slide aja sampai azan subuh. Azan subuh, tunggu bentar, paginya ngisi, habis ngisi aku pulang. Tidur. Harus naik pesawat soalnya. Harus pulang tidur di pesawat. 1 tahun Tat. Tapi Cuma itu jadi cerita menarik. Cerita menarik maksudnya begini. Aku nggak pernah komplain Mas Rizko. Kita cuma bisa mampunya nginepin di sini, ya udah nggak apa-apa. Cuma itu jadi cerita apa ya? Cerita setahun loh Tat. Sampai itu jadi regional besar. Sampai kadang-kadang begini, kita itu dalam tanda petik ya untung lah kita dalam arti ya apa ya kayak temen lah, tapi jangan sampai diperlakukan ke ustadz-ustadz kita yang lain gitu. Jangan. Kalau aku sendiri kita masih bisa toleransi lah. Iyalah gitu. Iya. Itu yang tadi mau diingetin tuh ya. Waktu itu kita di satu tempat ya, aku, Mas Cahyo, Ustadz Felix, waktu itu ikut juga dia. Waktu belum terkenal sekarang ya. Waktu itu baru naik daun itu. Itu Ustadz, siang ini kita mau makan spesial. Waduh, siangnya spesial gitu. Wah, ternyata benar kita dijemput kan. Iya. Nah, kemudian berhenti di satu tempat di depan rumah itu. Ini rumah makan yang kayak apa ya genrenya? Mungkin kita bertanya-tanya, apakah rumah makan ini ngambil sendiri di dapur kayak di Jogja itu? Iya. Kemudian kita diminta masuk kan, kok nggak ada tanda-tanda kayak tempat rumah makan, ini kan kayak orang hajatan gitu. Kemudian kita dipersilahkan duduk dan ternyata di tempat itu adalah hajatan akikahan.
Jadi ada akikahan warga, kita diajak ke situ untuk makan siang. Katanya ini udah diizinkan sama tuan rumahnya, makanya di sini. Berarti dia minta dong, bukan dipersilakan. Kalau dia yang punya hajat, mungkin kebetulan saya lagi hajatan, mungkin lah mengundang sekarang Ustaz. Masih mending ya. Masih mending. Ini punya Hajatan orang. Dan boleh ini kan nggak saya tamu saya tak bawa ke sini? Dan ini kan di kampung banget ya. Ustaz Felix yang seterkenal itu. Nggak Itu nggak terkenal dikenal di dikenal situ. di sana. Nggak ada- Terus ini siapa gitu. Iya, Jadi iya. ada 3 orang duduk di depan gitu. Iya, numpang makan kayak sedih banget jadinya. Iya. Terus ditinggal habis itu. Kan itu jam flight mau berangkat, mau pulang kita ya. Iya. Agak lama kita di situ bingung juga. Iya. Panitia kita telepon nggak ada yang ngangkat. Oh, ditinggal panitianya pergi. Ditinggal. Ditinggal itu waktu itu. Nice. Terus kita mau Ngapain di hajatan ini? Iya. terus bapaknya juga nanya, ini mas-mas mau kemana gitu. Iya. Kita mau pulang Pak, jam sekian sudah Iya, iya. pesawatnya. Oh gitu ya, ya udah saya antar aja. Akhirnya Jadi diantar. tuan rumah yang Ya punya Allah, hajat akikahan itu nganter kita dari tempat itu ke bandara. Astagfirullahalazim. Jadi ada yang kayak gitu sebagai cerita. Itu epic sih. Gak taunya panitianya pergi nyari makan di luar. Bener. Dia Lah gak mau, itu yang dia gak mau makan dari mana? akikah. Iya tadi saya jemput ibunya atau istrinya itu. Terus kebetulan makan siang apa namanya kalau nggak salah nyoto lah gitu. Dan pakai uang yuk ngaji. Nah gitulah pokoknya lah. Nah, ini yang menurutku banyak banget PR kita, Tat. Jadi kalau tadi di masjid tadi soalan kas segala macam, ini berarti soalan manajemen masjid. Manajemen masjid. Yang kemudian apa namanya jangan menuntut ustadz itu untuk ikhlas dalam tanda Iya. petik, tetapi tuntutlah diri kita untuk Iya. bagaimana menghargai, untuk menghormati tamu, bahkan itu seorang ustadz yang pertama. Yang kedua soalan regenerasi. Benar. Harusnya di kampung itu separah-parahnya ada 1-2 orang yang memang ya kalau nggak ada orang tuh pasti harus ada badalnya lah gitu sih. Iya, belajar Gak adab. masuk ya. akal sih ada ustadz ngisi khotib Jumat yang memang bukan ustadz dari luar kota terus ada deal-dealan harga gitu loh. Jadi bukan karena ustadznya gak ikhlas itu gak Iya, datang. bukan. Iya. Yang ngundang itu gak ada mungkin. Ya gitulah. Memang urusan kayak urusan-urusan backstage ya, kayak misal fee ataupun segala macam, ini tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang memang belum merasakan ketika dia ada di posisi itu, Tat. Iya. Aku pernah kayak ada suuzon dikit lah ke tokoh agama yang kok dia tuh ribet banget ya. Kalau ngundang dia tuh harus syaratnya, harus pesawatnya live standar begini, hotelnya harus begini gitu ya. Terus pokoknya jemputannya harus standarnya begini banget, kayak lebay banget sih. Maksudnya ini kan kita lagi untuk dakwah nih gitu ya. Tapi ketika sudah ada di posisi itu aku paham. Ketika kita sudah jalan terus misal dari sini pergi ke sana tuh capeknya luar biasa, Tat. Capeknya. Dan kadang panitia kalau nggak dikasih standar tuh wah semena-mena banget. Aku pernah dikasih pesawat yang isinya bisa 15 baling-baling yang 15 orang itu loh. Yang nggak ada pramugari, pilot sama kopilotnya tuh bisa disapa tuh loh. Kalau Yang cuma ada- dijaring-jaring. Kalau ada awan goyang ya. Pesawat susi men. Itu pesawat kalau ada awan, waktu itu kita pernah ya. Jadi awannya dihindari ke bawah, ke samping gitu. Pesawatku tuh yang bisa bukan roda, yang bawahnya tuh kayak kapal, bisa mendarat di air tuh loh. Bisa mendarat di air, bisa mendarat di ada rodanya gitu kan. Naik itu buronan ya. pas udah di tengah kan atas, pilotnya ngadep belakang. Ada yang mau minum, bisa begitu, buset kataku. Wah, itu di pesawat ngeri banget sumpah, ngeri banget. Wow, Kayak gitu. pesawat pribadi dong. Iya bener. Mewah dong. Apa mewah? Itu kayak nebus gitu kan. Nebus, jadi barang-barang sendiri. Terus pas di bagasi itu kan Iya. kita suka kalau di bandara suka ada yang muter ya. Iya. Apa tuh belt atau namanya tuh? Apa, taksi. Bukan. Taxing. Koper Oh, tuh nunggu koper kan conveyor, bulat. conveyor belt. Conveyor Ya. belt. Naruh barang. Nah di bandara itu ternyata nggak ada conveyor belt. Ambil sendiri. Jadi kita nunggunya kayak ada di jendela gitu. Terus si pembawa koper dari pesawat dia koper terus lewat jendela tinggal. Iya kita terima. Iya bener makanya. Nah kalau nggak di standar itu terjadi hal-hal seperti itu. Apalagi kalau orangnya sudah besar yang ngisi itu 3 tempat dalam satu hari. Aku jadi aku paham kenapa dia begitu. Karena aku sudah ngerasain. Dan anak-anak banyak yang ngurus pengajian-pengajian tuh nggak paham gini loh Tat. Jadi udahlah yang mana aja lah gitu. Jadi katakanlah pengisi itu berjuang untuk di ilmunya segala macam, yang undang ya berjuang untuk memberikan Yang terbaik. namanya, yang terbaik. Ya kita Jadi semuanya perjuangkan yang porsi terbaik. masing-masing. Iya betul. Udah gitu. Jadi tadi yang kita sampaikan itu bukan komplain ya. Bukan komplain. Itu fakta di lapangan, Fakta di lapangan. di mana harus diposisikan bahwa orang-orang yang ngisi itu harus menerima apapun yang ada. Kemudian yang itu tadi yang organize panitia itu harus menempatkan Yang terbaik. pengisi itu yang terbaik. Iya benar. Itu sih. Tapi alhamdulillahnya nggak tahu ya. Kayak udah ada
perkembangan lah, nggak separah awal-awal dulu beberapa tahun yang lalu gitu. Gitu. Apalagi ada video lagi nggak? Ada. Oke. Video selanjutnya.